Baik, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Reza dalam ibadah kita pada hari ini, sekolah Minggu. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih ada sampai sekarang ini, itu karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari semuanya adik-adik kita ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami kembali dalam ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan bersama-sama mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan kita pada hari ini,
Kita kembali memuji Tuhan. Kita bersama-sama bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, baik adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Semuanya siapkan Alkitabnya. Sebelum itu, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh menaikkan pujian kami. Sekarang kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat mengerti firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami pelajari bersama pada hari ini. Kami berdoa, sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, semuanya buka di Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Nah, minggu lalu Miss Nia sudah menjelaskan tentang satu tokoh yang dipakai Tuhan, yang diubahkan Tuhan. Siapakah dia? Yaitu Saulus. Ya, Saulus dahulunya ialah orang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Dialah yang menganiaya orang-orang Kristen. Ya, dia sangat benci, dia sangat tidak senang terhadap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah,
Miss Nia minggu lalu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memakai Saulus di dalam pemberitaan Injil. Nah, sekarang kita masuk di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Ya, di sini menceritakan tentang Saulus dan Barnabas ke Antiokhia. Nah, baik adik-adik, kita akan baca bersama-sama. Semuanya perhatikan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Hari ini kita akan belajar Barnabas dan Saulus. Barnabas ialah rekan atau teman pelayanan dari Saulus, ya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, siapa sih Barnabas itu? Barnabas ialah salah satu tokoh yang kepribadiannya, dia punya sifat begitu luar biasa dan bisa menjadi teladan untuk kita semua. Nah, adik-adik bisa lihat di Kisah Rasul 4. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul 4 ayatnya ke-37. Nah, di situ Barnabas dikatakan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Nah, di sini Barnabas menunjukkan bahwa Barnabas adalah seorang yang murah hati dan suka memberi. Dia peduli terhadap orang-orang, ya. Buktinya ia rela menjual tanah miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Barnabas tidak mementingkan diri sendiri.
dia senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya orang-orang di Antiokhia sangat suka, ya, sangat senang terhadap Barnabas, ya. Dan kehidupan Barnabas juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia penuh dengan iman. Adik-adik bisa lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 23, ya. Kisah Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawanya kepada Tuhan. Jadi sungguh luar biasa, ya, sosok dari Barnabas ini. Dia sangat peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Dia sangat cinta terhadap pekerjaan Tuhan untuk bagaimana orang-orang dapat mengenal Tuhan, ya, pada zaman itu. Kehidupan Barnabas menjadi kesaksian bagi orang lain, ya, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Nah, diceritakan, ya, lalu Barnabas pergi ke Tarsus untuk bertemu dengan Saulus, ya. Barnabas menolong Saulus di dalam pelayanannya dan Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia untuk melayani bersama-sama, ya. Keduanya mengajar orang-orang yang ada di Antiokhia itu, ya. Sebelumnya, ya, kita ketahui, ya, Saulus itu orang yang sangat kejam, orang yang sangat jahat, orang yang menganiaya orang-orang Kristen, tetapi Tuhan memilih dia untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan memakai dia untuk melayani Tuhan. Nah, Barnabas rekan kerja, rekan pelayanan dari Saulus, bersama-sama melayani Tuhan di Antiokhia. Nah, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kita bisa lihat kembali Alkitab kita, ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi Barnabas dan Saulus tinggal bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di Antiokhia selama 1 tahun lamanya. Dan sambil mengajar banyak orang. Nah, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, apa arti Kristen? Apa yang adik-adik tahu? Apa sih arti dari Kristen itu, ya? Kristen itu artinya orang pengikut Kristus yang mencintai Kristus, ya, di dalam kehidupannya menggambarkan kehidupan Kristus. Nah, orang-orang di Antiokhia inilah orang-orang pertama disebut Kristen atau pengikut Kristus, ya. Sungguh luar biasa, ya, pelayanan Barnabas dan Saulus di Antiokhia ini membawa dampak yang begitu luar biasa, ya. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka, ya. Mereka tidak mementingkan kehidupan mereka sendiri, tidak mencari popularitas, ya, tetapi mereka mengerjakannya semuanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah sikap yang harus kita pelajari
dari kehidupannya mereka. Ya, walaupun kita masih kecil, tetapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksi buat orang lain dimanapun kita berada. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus harus menjadi saksi bagi orang lain. Ya, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya WL saja, bukan hanya singers yang melayani Tuhan. Nah, adik-adik semua bisa melayani Tuhan. Ya, kita semua sebagai orang Kristen bisa melayani Tuhan, ya. Seperti itu. Kita semua mau dipakai Tuhan. Tuhan mau memakai kita, ya. Jadi kita harus menjadi saksi, menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, seperti Barnabas dan Saulus di Antioquia. Ya, banyak orang menjadi percaya karena kehidupan mereka juga. Ya, mereka berperilaku baik, mereka menjadi berkat di sekitar orang-orang Antioquia itu. Ya, kita minta kepada Tuhan untuk tetap dan selalu memberikan keberanian kepada kita untuk melayani Tuhan, ya. Bukan karena saya masih kecil jadi saya tidak bisa melayani Tuhan. Apapun cara yang adik-adik bisa lakukan sebagai orang-orang Kristen melayani Tuhan, ya. Kita rajin ke sekolah minggu, itu sudah kita melayani Tuhan, ya. Membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, membantu orang tua, ya, membantu teman-teman di sekolah, itu sudah menjadi bagian atau salah satu bentuk kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi jangan bilang saya masih kecil jadi saya sudah begini-begini saja. Tidak seperti itu, ya. Apapun yang bisa adik-adik lakukan, hal sekecil apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan pasti perhitungkan, ya. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi bagi orang lain, ya, seperti Barnabas dan Saulus, ya. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kita selalu semangat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus, ya, adik-adik semuanya. Baik, kita akan berdoa dan juga menutup ibadah kita pada hari ini. Baik adik-adik semuanya, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai firman-Mu tentang Barnabas dan Saulus. Tuhan pakai mereka dalam pelayanan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di Antioquia. Kami juga mau seperti mereka, ya Tuhan Yesus pakai kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau pakai kami untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kami mau menjadi saksi, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini, kami sungguh diberkati. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk Mama Papa, keluarga kami dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka, memberkati mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan tolong pulihkan mereka. Dalam pergumulan berat, Tuhan tolong membukakan jalan bagi setiap mereka. Kami berdoa juga, Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami semua dimanapun mereka berada, biarlah tetap di dalam perlindungan Tuhan Yesus.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ini. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan Yesus untuk memulihkan keadaan bangsa kami sekarang ini. Kami yakin dan percaya bangsa dan negara kami ini ada di dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur, bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur ibadah kami dapat berjalan dengan baik pada hari ini. Kami akan kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.